Kabar duka tentang wafatnya Rasulullah diketahui oleh Umar bin Khattab. Dengan lantang Umar berkata, orang-orang munafik mengatakan bahwa Rasulullah telah wafat. Rasulullah tidak wafat. Dia hanya pergi menemui Tuhannya, sebagaimana Musa bin Imran pergi meninggalkan kaumnya selama 40 hari, lalu dia kembali setelah diberitakan bahwa dia telah mati. Maka demi Allah, siapa yang mengatakan bahwa Rasulullah telah mati, aku akan memotong tangan dan kakinya. Di saat Umar bin Khattab tengah meratapi kematian Rasulullah, terdengar derap langkah kaki kuda dari kejauhan. Semakin lama semakin dekat. Di atas kuda itu tampaklah Abu Bakar dengan wajah penuh kecemasan. Kuda tunggangan Abu Bakar tampak sangat lelah, nafasnya mendengus-dengus tidak teratur. Abu Bakar As-Siddiq memacu kudanya dengan sangat cepat dari dataran tinggi Madinah, yaitu tempat tinggalnya. Dia segera memacu kudanya ketika mendengar berita tentang wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin termasuk Umar bin Khattab memandang Abu Bakar turun dari kudanya, tangannya memegang tongkat. Lalu beliau memasuki kamar Aisyah dengan melewati orang yang memenuhi kawasan itu. Langkah kakinya cepat, semua mata tertuju kepada Abu Bakar. Pintu kamar dibuka, kesedihan segera menghampiri dirinya. Di dalam kamar itu, ia melihat Aisyah yang menangis. Di sudut kamar, Abu Bakar melihat tubuh terbaring berselimutkan kain. Jantungnya berdegup cepat. Abu Bakar berusaha kuat menahan rasa tangisnya, rasa sedihnya. Perlahan-lahan ia mendekati Aisyah, lalu ia melangkah ke sudut kamar. Suatu tangisan saling bersahutan. Air mata Abu Bakar tidak lagi terbendung. Abu Bakar berjalan menghampiri jenazah Rasulullah yang terbaring di tempat tidur. Lalu ia membuka kain yang menutup wajah Rasulullah dengan perlahan. Wajah itu, wajah Rasulullah, lebih indah daripada bulan purnama, lebih bersinar daripada matahari, lebih harum daripada bau kasturi. Abu Bakar mendekatkan mukanya dan mencium pipi Rasulullah. Air mata Abu Bakar mengalir membasahi kedua pipi Rasulullah. Sifat ketegasan Abu Bakar menghilang seketika. Terasa perasaan duka yang sangat mendalam. Orang-orang yang menyaksikan keadaan itu terharu. Mereka tidak mampu menahan tangisan. Ia berbisik dengan suara yang dalam, hampir tidak terdengar. Demi ayah dan ibuku ya Rasulullah, betapa baik hidupmu dan betapa mulia hatimu ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ketika dakwah Islam sudah semakin sempurna, ketika Islam sudah mengendalikan keadaan, ketika Islam sudah mengambil tampuk kekuasaan, mulailah tampak tanda-tanda perpisahan Rasulullah dengan kehidupan. Hal itu tampak dari perasaan beliau, dari ucapan beliau, dan dari perbuatan-perbuatan beliau. Pada bulan Ramadan tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah melakukan iktikaf selama 20 hari. Padahal pada tahun-tahun sebelumnya, Rasulullah hanya beriktikaf selama 10 hari. Kemudian malaikat Jibril mengajarkannya Al-Quran sebanyak 2 kali, padahal sebelumnya hanya 1 kali. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pada saat haji wada' Rasulullah SAW bersabda, "Ya ma'asyiral muslimin, wahai kaum muslimin, aku tidak tahu, mungkin saja aku tidak akan berjumpa dengan kalian setelah tahun ini, di tempat wukuf ini, untuk selama-lamanya." Kemudian di Jumrah Aqabah Rasulullah juga bersabda, "Ambillah dariku manasik haji kalian. Mungkin aku tidak sempat pergi haji lagi setelah tahun ini." Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kemudian turunlah surat An-Nasr pada pertengahan hari-hari tasyrik. Rasulullah tahu itu adalah tanda perpisahan dan juga ucapan duka bagi diri beliau. "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Apabila telah datang pertolongan Allah dan juga kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sesungguhnya Dia Maha Penerima Taubat. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pada akhir bulan Safar tahun ke-11 Hijriah, Rasulullah SAW keluar menuju Gunung Uhud. Lalu beliau mendoakan syuhada perang Uhud. Seakan-akan itu adalah perpisahan kepada orang-orang yang masih hidup dan juga perpisahan kepada orang yang telah meninggal. Kemudian Rasulullah menuju mimbar. Beliau kemudian berpidato, "Ya ma'asyiral muslimin, aku akan mendahului kalian.
aku akan menjadi saksi bagi kalian. Sungguh sekarang aku telah melihat telagaku, dan sungguh aku telah diberikan kunci-kunci bumi dan simpanannya. Sungguh aku tidak takut kalian berlaku syirik setelahku, akan tetapi yang aku takutkan adalah kalian saling berlomba-lomba terhadap dunia. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pada suatu malam di pertengahan bulan yang sama, Rasulullah pergi ke perkuburan Baqi. Di sana baginda berdoa meminta ampunan bagi orang-orang yang dikuburkan di sana. Salam sejahtera ke atas kalian, wahai para penghuni kubur. Apa yang kalian hadapi di sana akan menjadi ringan, sama seperti yang dihadapi oleh para manusia. Fitnah datang seperti malam yang gelap gulita, dan akhirnya akan muncul siang selepasnya. Hari akhirat akan lebih dahsyat pembalasannya daripada dunia. Sebaris kalimat terakhir yang Rasulullah ucapkan semakin menguatkan lagi bahwa Rasulullah akan segera meninggalkan umatnya. Sesungguhnya kami bersama kalian. Para sahabat gelisah mendengar kalimat itu. Sesungguhnya apa yang akan terjadi pada diri Rasulullah setelah ini? Mungkinkah Rasulullah akan meninggal dunia? Mungkinkah baginda akan wafat? Rasa gelisah terus terasa tanpa henti di dalam pikiran kaum muslimin. Rasa sedih terus menggelanyut di dalam diri para sahabat Nabi. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, hari Senin tanggal 29 Safar tahun 11 Hijriah, pada hari itu Rasulullah menghadiri pemakaman jenazah di Baqi. Tidak siapapun yang menyangka bahwa Baqi akan menjadi tempat terakhir yang Rasulullah kunjungi. Dalam perjalanan pulang menuju ke kota Madinah, dengan tiba-tiba Rasulullah merasakan sakit di kepalanya. Suhu tubuhnya tiba-tiba meningkat jauh melebihi suhu manusia yang sehat. Para sahabat dapat melihat dengan jelas urat-urat nadi di kepala Rasulullah yang tampak menonjol sebagai tanda kepanasan tubuh Rasulullah yang sangat tinggi. Para sahabat kemudian membawa Rasulullah menuju ke rumahnya, dan Rasulullah dibawa ke kamar Maimunah, istri Rasulullah yang ketika itu mendapatkan giliran. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, tanda-tanda bahwa Rasulullah sedang sakit parah semakin terlihat pada hari Kamisnya. Baginda mengalami demam yang sangat tinggi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggeliat di tempat tidurnya karena suhu tubuhnya meningkat sangat tajam. Peluhnya, keringatnya keluar semakin banyak. Beberapa kali mulutnya mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Ketika Ibnu Mas'ud menjenguk Rasulullah, ia merasa iba melihat keadaan Nabi. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, "Ya Rasulullah, engkau kelihatan sangat menderita ya Rasulullah," kata Ibnu Mas'ud. Kemudian Rasulullah menjawab, "Wahai Ibnu Mas'ud, penderitaan yang aku rasakan ketika sakit ini adalah 2 kali penderitaan yang dirasakan oleh seorang di antara kalian," kata Rasulullah dengan suara berat yang tersekat. "Benar sekali wahai Ibnu Mas'ud, setiap orang akan diuji berdasarkan kesungguhannya dalam beragama. Jika dia teguh, ujian itu akan dilipat gandakan," jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, tidak terdapat tanda-tanda bahwa Rasulullah akan sembuh. Semakin hari, semakin sakit yang dialami oleh baginda bertambah parah. Suhu panas di tubuhnya tidak menurun sehingga membuat baginda diserang demam sepanjang hari. Suhu tubuh baginda Rasulullah sangat tinggi, sampai-sampai baginda tidak lagi mengingati di rumah siapa baginda harus menginap. "Di manakah aku akan menginap besok?" kata Rasulullah. "Di manakah giliranku besok?" tanya Rasulullah kepada para istrinya yang setia menemani. Istri-istri Rasulullah memahami pertanyaan itu. Setelah itu mereka sepakat untuk memberikan kebebasan kepada Rasulullah untuk memilih. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk menginap di rumah Aisyah. Keputusan itu diterima dengan ridho oleh istri-istri baginda Nabi. Bagi mereka, kesembuhan suami tercinta, kesehatan Rasulullah adalah segalanya. Mereka tidak sanggup lagi melihat Rasulullah menderita dengan sakitnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bangun dari tidurnya dengan perlahan. Istri-istrinya berusaha untuk membantu Rasulullah berdiri. Lalu Rasulullah berjalan menuju ke kamar Aisyah dengan dibantu oleh Fadl bin Abbas dan Ali bin Abi Thalib. Kedua-duanya sahabat tersebut memegang tubuh Nabi agar tidak terjatuh. Di kamar Aisyahlah Rasulullah tinggal untuk minggu terakhir kehidupannya. Aisyah terus mendampingi suaminya yang tercinta sambil membacakan muawwizat yang terdiri dari 3 surah, yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Ketiga surat tersebut dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika merawat dirinya sendiri. Aisyah membaca muawwizat sambil mulutnya meniup ke udara, ke tubuh baginda Rasulullah. Dia mengusap tangan baginda dengan penuh kelembutan, berharap mendapatkan berkah dan kesembuhan.
Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, hari itu Rasulullah telah berada dalam penjagaan Aisyah selama 2 hari, dan hari itu merupakan hari kelima menjelang kewafatan Rasulullah. Suhu tubuh Rasulullah terus meningkat tinggi, wajah beliau kelihatan sangat pucat lesu dan tubuhnya menggigil. Aisyah dan istri Rasulullah yang lain tidak sanggup lagi memandang wajah suami mereka. Dengan tiba-tiba mereka dikejutkan dengan permintaan Rasulullah, "Wahai istriku, ambilkan aku 7 gayung air dari telaga yang berlainan agar aku dapat keluar menemui orang banyak, karena aku ingin berpesan kepada mereka," kata Rasulullah kepada istri-istrinya. Tanpa menunggu lama, mereka meletakkan Rasulullah dalam keadaan duduk di atas tempat mencuci pakaian milik Habsyah binti Umar. Dengan berhati-hati, setelah kedudukan Rasulullah stabil, mereka segera membasahi air ke tubuh Rasulullah. Sedikit demi sedikit mereka membasuhnya. "Cukup wahai istriku, cukup," kata Rasulullah perlahan setelah beberapa gayung air membasahi tubuh beliau. Kali ini Rasulullah SAW merasa segar, akan tetapi rasa sakit di kepalanya masih sangat terasa. Rasulullah segera melangkah keluar dari kamarnya. Beliau berjalan menuju masjid dengan dipapah oleh 2 orang sahabatnya. Kaum muslimin yang sedang berkumpul di masjid kaget melihat beliau datang. Mata mereka terus menatap Rasulullah yang baru masuk ke dalam masjid. Kepala Rasulullah diikat dan langkah kakinya yang sangat lemah. Baginda terus berjalan melewati kaum muslimin hingga tiba di hadapan mimbar. Setelah itu Rasulullah duduk di hadapan kaum muslimin yang masih menatapnya. Suasana hening, kaum muslimin menanti apa yang akan diucapkan oleh manusia agung itu. Kemudian sebaris kalimat terlontar keluar dari mulut Rasulullah. "Kutukan Allah atas orang-orang Yahudi dan Nasrani, karena mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid." Dalam riwayat lain disebutkan, Allah memerangi orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid, sebagai tempat sujud mereka. "Janganlah kalian menjadikan kuburku sebagai berhala yang disembah," kata Nabi meneruskan ucapannya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kaum muslimin meneliti dan mempelajari nasihat Rasulullah. Setelah itu mereka dikejutkan dengan sesuatu yang tidak terduga. Rasulullah menawarkan dirinya untuk dikisos, dibalas atas segala apa yang pernah Rasulullah lakukan kepada para sahabatnya. Para sahabat semakin terkejut dan kaget ketika Rasulullah menawarkan tubuhnya untuk dipukul. "Siapa saja yang tubuhnya pernah kupukul, ini tubuhku, balaslah. Siapa yang kehormatannya pernah kulecehkan, inilah kehormatanku, balaslah." Tiada sahabat yang menjawab, semuanya diam membisu. Mereka membayangkan ketika Rasulullah dalam keadaan sakit yang luar biasa, Rasulullah masih mempersilahkan orang lain untuk membalas perbuatan yang mungkin pernah Rasulullah lakukan. Lalu Rasulullah turun dari mimbar untuk mendirikan sholat zuhur. Baginda kembali berkata-kata di atas mimbar. Baginda mengulangi perkataannya. Pada saat itulah seorang berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau mempunyai tanggungan 3 dirham kepadaku." Rasulullah kemudian berkata kepada Fadl, "Wahai Fadl, berikan kepadanya," kata Rasulullah mendengar permintaan orang itu. Setelah itu Rasulullah memberikan pesan terkait dengan kaum Ansor. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Rasulullah bersabda, "Manusia akan semakin bertambah banyak, orang-orang Ansor akan semakin sedikit. Pada akhirnya orang-orang Ansor seperti garam di dalam makanan. Siapa di antara kalian yang menangani suatu urusan yang bisa membahayakan dan bermanfaat bagi seseorang, hendaklah mau menerima orang yang baik di antara mereka dan memaafkan orang yang buruk di antara mereka." Dalam menyampaikan nasihat itu Rasulullah berkata kembali, "Sesungguhnya ada seorang hamba yang diberi pilihan oleh Allah antara diberi kewenangan dunia menurut kehendaknya atau apa yang ada di sisi Allah, dan hamba itu memilih apa yang ada di sisi Allah." Mendengar nasihat itu Abu Bakar menangis terseduh-seduh. Ia berkata, "Demi ayah dan ibu kami sebagai tebusanmu." Hamba yang dimaksud tentu saja adalah Nabi Muhammad SAW. Ia memilih untuk berada di sisi Allah ketimbang memiliki kemewahan dunia. Rasulullah SAW juga beberapa kali sempat memuji Abu Bakar. "Sesungguhnya orang yang paling banyak melindungi aku dalam persahabatan dan hartanya adalah Abu Bakar. Seandainya aku boleh mengambil kekasih selain Tuhanku, niscaya akan aku jadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Akan tetapi cukuplah dengan persaudaraan Islam dan kasih sayang. Semua pintu yang ada di Masjid Nabawi harus ditutup kecuali pintu Abu Bakar."
Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, hari itu adalah hari keempat sebelum kewafatan Rasulullah. Sakit yang Rasulullah rasakan semakin meningkat di puncaknya. Tubuh Rasulullah menggigil menahan demam. Suhu tubuh Rasulullah semakin meningkat. Keringat menitik dengan banyak melalui tubuhnya. Ketika baginda dalam keadaan parah, baginda masih lagi memikirkan umatnya. Dengan suaranya yang sangat parau, Rasulullah memanggil para sahabat. Wahai sahabatku, datanglah kalian. Aku akan menulis sebuah tulisan yang mana kalian tidak akan tersesat setelah itu. Pada saat itu Umar bin Khattab berada di kamar Rasulullah. Umar tidak lagi sanggup melihat keadaan Rasulullah. Umar tidak tega melihat Rasulullah dengan sakitnya yang semakin parah. Kemudian Umar bin Khattab berkata kepada para sahabatnya yang ada di tempat itu, "Wahai para sahabatku, sesungguhnya Rasulullah terpengaruh oleh rasa sakitnya. Sesungguhnya pada diri kalian telah ada Al-Quran, karena itu cukuplah kitab Allah bagi kalian." Maksudnya, Umar bin Khattab melarang para sahabat mendekati Rasulullah karena ia merasa tidak tega melihat Rasulullah yang menderita dengan rasa sakitnya. Akan tetapi para sahabat tidak sependapat dengan Umar. Mereka berselisih pendapat dan berdebat dengan sengit. "Dekatlah dengan Rasulullah supaya baginda dapat menulis untuk kalian," kata sebagian sahabat yang lainnya. Namun demikian, sebagian yang lain setuju dengan apa yang dikatakan Umar. Keadaan kemudian menjadi tidak terkawal, sehingga akhirnya Rasulullah berkata, "Menjauhlah kalian dariku." Pada hari itu, Rasulullah memberikan 3 wasiat. Wasiat yang pertama, mengeluarkan orang-orang Yahudi, Nasrani, dan orang-orang musyrik dari Jazirah Arab. Nasihat yang kedua, menghantar delegasi sebagaimana yang pernah dilakukan Rasulullah kepada negeri-negeri yang kaumnya belum memeluk Islam. Dan nasihat yang ketiga, para perawi lupa terhadap nasihat ini. Ada kemungkinan wasiat ketiga adalah pesan Rasulullah untuk berpegang teguh kepada kitabullah dan sunatullah, atau menghantar pasukan Usamah, atau wasiat tentang sholat dan hamba-hamba sahaya. Setelah itu Rasulullah pergi ke masjid untuk mengimami sholat dengan langkah yang sangat lemah. Beberapa sahabat memapak tubuh Rasulullah. Setelah itu Rasulullah mendirikan sholat maghrib bersama sahabat-sahabatnya. Pada hari itu beliau membaca surat Al-Mursalat. Menjelang sholat Isya, sakit baginda Nabi semakin parah sehingga baginda tidak mampu pergi ke masjid. Nabi Muhammad bertanya kepada para sahabat yang ada di kamarnya, "Apakah orang-orang sudah sholat?" Maka para sahabat menjawab, "Belum wahai Rasulullah, mereka telah menunggumu." Kemudian Rasulullah mengucapkan, "Letakkan air di bekas tempat cucian untukku." Rasulullah kemudian meminta dengan suara perlahan. Lalu para sahabat melakukan apa yang dikehendaki Rasulullah. Setelah mandi, Rasulullah merasa segar. Beliau kemudian bangkit berdiri. Seketika tubuhnya berada dalam keadaan tegak, akan tetapi hanya dalam waktu yang sangat singkat. Rasulullah tidak mampu menampung dirinya. Beliau terjatuh. Rasulullah kemudian pingsan. Para sahabat merasa cemas. Mereka segera membawa Rasulullah ke tempat tidurnya yang sangat sederhana. Alas tidurnya hanya beralaskan pelepah daun kurma. Tidak berapa lama Rasulullah sadar kembali. Kemudian Rasulullah mengulangi pertanyaannya, "Apakah orang-orang sudah sholat?" Rasulullah kemudian berusaha berdiri, namun usahanya tidak berdaya. Beliau tidak kuat. Rasulullah terjatuh sekali lagi dan beliau pingsan lagi. Rasulullah pingsan sebanyak 3 kali. Akhirnya Rasulullah mengutus seseorang untuk meminta Abu Bakar menjadi imam sholat. Abu Bakar menjadi imam 17 kali sholat pada waktu ketika Rasulullah masih hidup. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sholat yang diimami Abu Bakar adalah sholat Isya di hari Kamis, sholat subuh sejak hari Senin, dan sholat 5 sholat setelah itu. Aisyah radhiyallahu anha berulang kali memohon kepada Rasulullah supaya Abu Bakar tidak dijadikan imam sholat, supaya orang-orang tidak merasa berat kepadanya. Akan tetapi Rasulullah menolaknya seraya berkata, "Sesungguhnya kalian seperti wanita-wanita pada zaman Nabi Yusuf. Perintahkan Abu Bakar untuk sholat menjadi imam." Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pada hari Sabtu atau hari Ahad, Rasulullah merasakan sakitnya terasa ringan. Maka beliau diapit oleh 2 orang. Beliau keluar untuk sholat zuhur, sementara itu Abu Bakar sedang mengimami sholat. Ketika Abu Bakar melihat Rasulullah, maka Abu Bakar berusaha untuk mundur, namun Rasulullah memberikan isyarat kepadanya agar tidak mundur. Rasulullah berkata, "Dudukkan saya di sampingnya." Maka Rasulullah didudukkan di sisi kiri Abu Bakar, dan Abu Bakar mengikuti sholatnya Rasulullah dan
dan memperdengarkan takbir kepada makmum. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pada hari Ahad, sehari sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah memerdekakan para budaknya. Beliau pun bersedekah sebanyak 9 dinar. Senjatanya dihadiahkan kepada kaum muslimin. Pada malam harinya, Aisyah meminjam minyak untuk lampu dari tetangganya. Saat itu baju besinya digadaikan kepada seorang Yahudi demi mendapatkan 30 sok gandum. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, waktu terus berlalu. Rasulullah semakin menghampiri penghujung jalan hidupnya. Pada hari Senin, azan yang dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah bergema dan terdengar di keheningan waktu subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaum muslimin bergegas menuju ke masjid untuk menunaikan sholat subuh. Setelah barisan tersusun rapi, Abu Bakar kemudian maju. Beliau berdiri di hadapan menjadi imam. Tanpa sepengetahuan orang-orang yang melakukan sholat subuh itu, Rasulullah menyingkapkan tirai kamar Aisyah. Beliau melihat umatnya yang bersedia menunaikan sholat subuh. Kamar Aisyah berdekatan dengan masjid, membuat Rasulullah dengan mudah melihat aktivitas kaum muslimin di sana. Rasulullah tiba-tiba tersenyum menyaksikan pemandangan di hadapannya. Rasa bahagia jelas terlihat di wajahnya. Abu Bakar yang saat itu melihat Rasulullah, segera beliau bergerak ke belakang bersama-sama barisan jamaah. Beliau menganggap Rasulullah akan ikut menunaikan sholat bersama mereka, tapi ternyata Rasulullah tidak melakukan itu. Anas berkata, kaum muslimin hendak menghentikan sholat karena demikian gembiranya melihat Rasulullah saat itu. Akan tetapi Rasulullah memberi isyarat supaya mereka menyelesaikan sholat mereka. Baginda kemudian masuk lagi ke kamar. Beliau menutup tirai kamarnya. Setelah kejadian itu, tidak ada lagi waktu sholat yang ditunaikan oleh Rasulullah. Ketika waktu duha tiba, Rasulullah memanggil Fatimah. Beliau membisikkan sesuatu di telinganya. Fatimah kemudian menangis. Lalu baginda memanggilnya kembali. Beliau membisikkan sesuatu lagi di telinganya. Fatimah kemudian tersenyum gembira. Tidak ada siapapun yang mengetahui apa yang tengah terjadi. Setelah itu, Fatimah kembali bersedih. Ia tidak sanggup melihat penderitaan berat yang dialami oleh ayahandanya. Betapa menderitanya engkau, wahai ayahandaku, kata Fatimah. Kemudian Rasulullah menjawab, wahai putriku, tidak akan ada lagi penderitaan bagi ayahandamu setelah hari ini, kata Rasulullah. Lalu Rasulullah memanggil Hasan dan Husain, dua orang cucunya yang sangat baginda sayangi. Hasan dan Husain segera mendekati beliau. Mereka duduk di tepi tempat tidur Rasulullah. Sebuah ciuman penuh kasih sayang dikecupkan kepada mereka. Cukup lama Rasulullah mencium kedua-dua cucunya tersebut secara bergantian. Tangannya mengusap-ngusap kepada mereka. Hasan dan Husain memeluk erat tubuh kakeknya seolah-olah mereka tidak mau berpisah. Setelah episode mengharukan itu, Rasulullah memberikan nasihat dengan suara yang sangat berat, suara yang sangat serak. Hasan dan Husain menganggukkan kepala mereka setiap kali mendengar kakek mereka memberikan nasihat. Selain kepada anak dan cucunya, Rasulullah tidak lupa memberikan nasihat kepada para istrinya. Seolah-olah tahu akan pergi selamanya, Rasulullah memanggil para istrinya yang sedang berada di kamar Aisyah. Suara panggilannya perlahan, seperti tersekat, tetapi terdengar penuh dengan kelembutan. Mereka bergerak mendekati dan mengelilingi Rasulullah yang masih berbaring lemah di tempat tidurnya. Rasulullah menatap wajah istrinya satu persatu. Tatapan Rasulullah dibalas dengan sesak tangis oleh para istrinya. Tidak lama kemudian, Rasulullah memberikan nasihat kepada para istrinya. Setiap kali nasihat terucap dari mulut Rasulullah, mereka menganggukkan kepala diiringi sesak tangis yang semakin kuat. Sakit Rasulullah semakin berat. Tubuhnya terus menggigil menahan demam yang menyerang hebat. Sisa-sisa makanan beracun yang dimasukkan seorang perempuan Yahudi ketika perang Khaybar mulai menjalari tubuh Rasulullah, sehingga Rasulullah berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah, aku masih merasakan sakitnya makanan yang aku makan di Khaybar. Inilah saatnya bagiku untuk merasakan terputusnya nadiku karena racun itu. Suara Rasulullah terdengar semakin perlahan. Wajah duka terlihat dari wajah setiap orang yang hadir. Hening, semuanya diam. Di tengah suasana duka yang semakin terasa itu, Rasulullah kemudian bersuara, "Salat, salat, dan hamba sahaya yang kalian miliki." Rasulullah SAW mengulangi beberapa kali. Beliau meminta umatnya memperhatikan dua perkara itu, yaitu salat dan para budak. Itu dianggap oleh para ahli sejarawan sebagai upaya Rasulullah untuk selalu menjaga umatnya untuk mengingat salat dan melepaskan diri dari perbudakan, dari penghambaan sesama manusia.
Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, detik-detik wafatnya Rasulullah akhirnya tiba. Sakit Rasulullah semakin parah. Aisyah menyandarkan tubuh baginda ke pangkuannya. Ketika itu datanglah Abdurrahman bin Abu Bakar dengan membawa siwak di tangannya. Rasulullah mengetahui kedatangan Abdurrahman dan melihat siwak yang dibawanya. Aisyah segera bertanya kepada suaminya yang terkulai lemas di pangkuannya, "Wahai Rasulullah, apakah aku harus mengambil siwak itu untukmu?" Rasulullah kemudian menganggukkan kepalanya sebagai tanda setuju. Aisyah segera meminta siwak itu kepada Abdurrahman. Abdurrahman memberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menggunakan siwak itu, terlihat dengan jelas Rasulullah menahan rasa sakit karena kerasnya siwak itu. Aisyah bertindak dengan cepat. Kemudian ia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah aku harus melembutkan siwak itu untukmu?" Rasulullah kembali menganggukkan kepalanya. Aisyah kemudian mengambil siwak itu. Ia mulai menggosok siwak yang diambilnya dengan sangat perlahan. Rasulullah mencelupkan kedua tangannya ke dalam air yang ada dalam bekas di hadapannya. Setelah itu, baginda Rasulullah mengusapkan ke wajahnya dan berkata, "Tiada Tuhan selain Allah. Sesungguhnya kematian itu ada deritanya." Setelah selesai bersiwak, Rasulullah mengangkat tangannya. Beliau mengarahkan pandangannya ke arah langit-langitnya. Kedua bibirnya bergerak perlahan. Aisyah yang berada di dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar kalimah yang Rasulullah ucapkan bersama dengan para nabi, bersama dengan para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan bersama dengan orang-orang soleh. "Ya Allah, ampunilah dan rahmatilah aku dan pertemukan aku dengan kekasih yang maha tinggi. Ya Allah, kekasih yang maha tinggi," kata Rasulullah dengan pelan. Rasulullah mengulangi lagi kata-kata terakhirnya sebanyak 3 kali. Lalu tangannya terkulai lemas, mulutnya tidak lagi bergerak, tubuhnya jatuh ke pangkuan Aisyah. Rasulullah tidak lagi bernyawa. Baginda kembali ke pangkuan yang maha tinggi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Melihat kondisi itu, Aisyah tersentak ketika tangannya memegang tubuh Rasulullah yang ia cintai. Nafas Rasulullah tidak lagi berhembus. Mata Rasulullah tertutup seperti orang yang tertidur. Bibir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengukirkan senyuman. Aisyah radhiyallahu anha kemudian memegang seluruh tubuh Rasulullah yang sudah tidak lagi bernyawa. Aisyah tidak dapat menahan tangisan menghadapi kenyataan di hadapannya. Di pangkuannya itu, kini terdapat sosok manusia agung yang tidak lagi berdaya, tidak lagi bernafas, dan tidak lagi berdenyut jantungnya. Dan itu adalah jasad suami tercinta yang mengasihinya selama ini, serta tidak pernah memarahinya, tidak pernah memukulnya, tidak pernah mencacinya. Hanya kelembutan yang diberikan olehnya, hanya tutur kata yang halus yang terucap dari mulutnya, hanya senyuman yang terukir dari kedua bibirnya, hanya tatapan teduh yang menyejukkan yang kelihatan dari sorot matanya, dan hanya belayan serta ucapan lembut, usapan penuh kasih sayang yang diberikan tangannya. Kini semuanya telah berakhir. Lelaki agung pembawa risalah kebenaran itu terbaring di pangkuannya. Aisyah menangis terisak-isak. Dengan sekuat tenaga ia berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Semua orang yang berada di rumah tersebut secara serentak mengucapkan kalimat yang sama. Ketika itu juga tangisan pecah menyelimuti kamar Aisyah yang sangat sempit. Aisyah radhiyallahu anha meletakkan jasad Rasulullah di atas tempat tidurnya yang hanya berlapiskan pelepah daun kurma. Peristiwa itu terjadi pada waktu duha hari Senin 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Usia Rasulullah ketika itu 63 tahun 4 hari. Aisyah amat terkesan dengan peristiwa itu. Suatu hari ia berkata, "Sesungguhnya di antara nikmat yang Allah berikan kepadaku adalah Rasulullah meninggal di kamarku, pada giliranku dan di pangkuanku. Ludahku dan ludah Rasulullah bersatu ketika baginda Rasulullah wafat." Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, berita sedih itu tersebar ke seluruh pelosok Madinah. Anas bin Malik berkata, "Aku tidak melihat terdapat hari yang paling bersinar dan lebih baik daripada hari di mana Rasulullah masuk ke Madinah, dan aku tidak melihat hari yang lebih buruk dan gelap dibandingkan ketika Rasulullah wafat." Ketika Rasulullah wafat, Fatimah berkata, "Wahai ayahku, Allah telah menjawab doamu. Surga Firdaus tempat kembalimu. Wahai ayahku, ku kabarkan kepada Jibril tentang kematianmu." Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kabar duka tentang wafatnya Rasulullah diketahui oleh Umar bin Khattab. Dengan lantang Umar berkata, "Orang-orang munafik mengatakan bahwa Rasulullah telah wafat. Rasulullah tidak wafat.
Dia hanya pergi menemui Tuhannya, sebagaimana Musa bin Imran pergi meninggalkan kaumnya selama 40 hari, lalu dia kembali setelah diberitakan bahwa dia telah mati. Maka demi Allah, siapa yang mengatakan bahwa Rasulullah telah mati, aku akan memotong tangan dan kakinya. Di saat Umar bin Khattab tengah meratapi kematian Rasulullah, terdengar derap langkah kaki kuda dari kejauhan. Semakin lama semakin dekat. Di atas kuda itu tampaklah Abu Bakar dengan wajah penuh kecemasan. Kuda tunggangan Abu Bakar tampak sangat lelah, nafasnya mendengus-dengus tidak teratur. Abu Bakar As-Siddiq memacu kudanya dengan sangat cepat dari dataran tinggi Madinah, yaitu tempat tinggalnya. Dia segera memacu kudanya ketika mendengar berita tentang wafatnya Rasulullah SAW. Kaum muslimin termasuk Umar bin Khattab memandang Abu Bakar turun dari kudanya, tangannya memegang tongkat. Lalu beliau memasuki kamar Aisyah dengan melewati orang yang memenuhi kawasan itu. Langkah kakinya cepat, semua mata tertuju kepada Abu Bakar. Pintu kamar dibuka, kesedihan segera menghampiri dirinya. Di dalam kamar itu, ia melihat Aisyah yang menangis. Di sudut kamar, Abu Bakar melihat tubuh terbaring berselimutkan kain. Jantungnya berdegup cepat. Abu Bakar berusaha kuat menahan rasa tangisnya, rasa sedihnya. Perlahan-lahan ia mendekati Aisyah, lalu ia melangkah ke sudut kamar. Suatu tangisan saling bersahutan. Air mata Abu Bakar tidak lagi terbendung. Abu Bakar berjalan menghampiri jenazah Rasulullah yang terbaring di tempat tidur. Lalu ia membuka kain yang menutup wajah Rasulullah dengan perlahan. Wajah itu, wajah Rasulullah, lebih indah daripada bulan purnama, lebih bersinar daripada matahari, lebih harum daripada bau kasturi. Abu Bakar mendekatkan mukanya dan mencium pipi Rasulullah. Air mata Abu Bakar mengalir membasahi kedua pipi Rasulullah. Sifat ketegasan Abu Bakar menghilang seketika. Terasa perasaan duka yang sangat mendalam. Orang-orang yang menyaksikan keadaan itu terharu. Mereka tidak mampu menahan tangisan. Ia berbisik dengan suara yang dalam, hampir tidak terdengar. Demi ayah dan ibuku ya Rasulullah, betapa baik hidupmu dan betapa mulia hatimu ya Rasulullah. Abu Bakar kemudian meneruskan bisikannya dengan suara yang sangat berat. Sesungguhnya engkau telah merasakan kematian yang telah ditetapkan ajal ke atas dirimu. Namun setelah itu engkau akan hidup dan tidak pernah mati selama-lamanya. Suara tangisan semakin kedengaran dari kamar Aisyah. Apa yang dilakukan Abu Bakar membuat keadaan semakin terharu. Abu Bakar sebenarnya sudah berusaha untuk tabah. Ia berusaha untuk tegas namun tidak mampu. Lalu Abu Bakar membalikkan badannya. Ia berjalan menuju keluar, menuju ke masjid. Wajah sedihnya tidak boleh disembunyikan. Setelah itu orang-orang membanjiri kawasan itu semakin banyak dan Umar masih terlihat di sana. Abu Bakar segera menghampiri Umar. Tenanglah wahai Umar. Tetapi Umar tidak menghiraukan ucapan Abu Bakar. Ia terus berkata dengan emosi. Lalu Abu Bakar mulai berkata kepada orang-orang yang hadir di situ, wahai manusia, siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah meninggal. Siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah maha hidup dan tidak akan pernah mati, kata Abu Bakar. Umar bin Khattab terduduk lemas mendengar apa yang disampaikan oleh Abu Bakar. Rasulullah telah wafat. Ketika itu Umar dilanda kekalutan. Abu Bakar membacakan firman Allah, Muhammad hanyalah seorang Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu akan berbalik ke belakang menjadi murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Ali Imran ayat 144. Mendengar ayat itu, Umar bin Khattab bertambah lemas. Tubuhnya bergetar, tanah tempat duduknya seakan-akan bergoyang. Kemudian Umar seperti orang yang bingung. Ia seperti orang linglung. Umar segera keluar dari masjid. Ia menjauhi orang yang membanjiri kawasan itu. Umar ingin menyendiri di satu sudut Madinah tanpa ada orang di sekelilingnya. Umar menangis sendirian. Air matanya mengalir deras seperti sungai di pipinya. Kini ia sadar, Rasulullah SAW, manusia agung, manusia yang selama ini dilindunginya telah wafat. Tiada lagi pengorbanan yang bisa ia lakukan kepada Rasulullah. Rasulullah telah pergi untuk selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, jasad Rasulullah terbujur kaku di sudut bilik berselimutkan kain. Aisyah masih duduk di sudut rumahnya. Dia terduduk lemah dan tidak berdaya. Sementara itu para istri Rasulullah menangis penuh kesedihan. Mereka telah kehilangan
suami yang begitu lembut dan penuh kasih sayang. Hati mereka remuk redam, penuh dengan kedukaan. Matahari telah tergelincir, kegelapan mulai menyelimuti kota Madinah. Malam menjelma, langit duka memayungi seluruh pelosok Badar. Tidak terasa pagi telah menjelang tiba. Pada hari itu, jasad Rasulullah harus dimandikan. Para sahabat bergegas menuju ke jasad Rasulullah dibaringkan dan jenazah mulai dimandikan. Mereka yang memandikan jasad Nabi Muhammad SAW adalah Abbas, Ali bin Abi Thalib, Fadl, dan Qasam, yaitu anak kedua dari Abbas, Syakran, yaitu pembantu Rasulullah, Usamah bin Zaid, dan Aus bin Khali. Abbas, Fadl, dan Qasam bertugas membalik-balikkan jasad Rasulullah. Syakran mengalirkan air, Ali membersihkan, dan Aus mendekap jasad Rasulullah di dadanya. Kain yang membungkus jasad Rasulullah tidak dibuka. Air mulai membasahi tubuh Nabi Muhammad. Kulit beliau terlihat bersih, giginya tersusun rapi, putih berseri. Bauan yang harum keluar dari mulutnya. Ali bin Abi Thalib sibuk mengurut perut Rasulullah. Perut Nabi terus diurut dengan kedua tangan Ali untuk mengeluarkan segala kotoran. Namun hingga urutan terakhir, Ali tidak mampu menjumpai satu kotoran pun keluar dari perut Rasulullah. Yang tercium hanyalah aroma yang harum. Jasad Rasulullah terus dibersihkan. Air tidak henti mengaliri tubuh Rasulullah. Fadl juga sibuk bertugas membalik-balikkan jasad Rasulullah. Ketika itu, badan Rasulullah dipenuhi bekas pelepah pohon kurma yang menjadi alas tidurnya, sementara Ali menggosok badan Rasulullah. Setelah itu ia mengurut baginda dan air terus disiram ke tubuh Rasulullah yang sudah tidak bernyawa itu. 3 kali Rasulullah SAW dimandikan dengan menggunakan daun bidara yang airnya berasal dari telaga yang disebut Al-Gharas milik Sa'ad bin Khaisimah di Kuba. Semasa hidupnya Rasulullah minum air telaga itu. Jasad Rasulullah SAW selesai dimandikan dan air yang membasahi jasad Rasulullah telah dikeringkan. Para sahabat Nabi kemudian mengambil 3 lembar kain putih dan setiap kain itu diperbuat dari kapas yang halus terasa di kulit. Mereka mengkafankan Nabi dengan kain itu. Gerakan mereka terlihat hati-hati, seolah-olah mereka khawatir tubuh Nabi terluka. Satu persatu kain itu menyelubungi jasad Rasulullah hingga kemudian sampai pada kain yang terakhir. Tertutup sudah seluruh tubuh Rasulullah, tak terlihat lagi tangannya yang kuat, matanya yang jernih dengan pandangannya yang redup, mulutnya yang selalu mengeluarkan kata-kata lembut, bibirnya yang tidak pernah penat melemparkan senyum, dadanya yang bidang yang ditumbuhi bulu-bulu halus, kakinya yang selalu melangkah untuk menegakkan kalimat Allah. Semuanya tinggal hanya kenangan. Jasad Rasulullah yang kini terbungkus dengan kain putih kemudian diangkat oleh para sahabat untuk disolatkan. Nabi diletakkan di atas tempat tidur. Kamar Aisyah sesak dengan kaum muslimin yang ingin ikut mensolatkan Rasulullah. Kamar kecil itu bertambah penuh ketika beberapa rombongan muhajirin dan ansor berdatangan. Sholat jenazah dilakukan secara berganti-ganti, masing-masing dengan 10 orang tanpa seorang pun yang menjadi imam. Yang pertama kali mensolatkan adalah keluarga Nabi Muhammad SAW, diikuti oleh orang-orang muhajirin, lalu oleh orang-orang ansor. Setelah kaum laki-laki, giliran kaum perempuan yang mensolatkan, kemudian disusul oleh anak-anak. Menjelang malam, jenazah Rasulullah segera dikebumikan. Atas saran dari Abu Bakar, Rasulullah dimakamkan di tempat Rasulullah meninggal. Keputusan Abu Bakar berdasarkan kata-kata Rasulullah, tidaklah seorang nabi diambil nyawanya kecuali di tempat itu pula ia dimakamkan. Setelah itu tempat tidur Rasulullah diangkat, tanah di bawahnya digali, kemudian dibangunlah liang lahat. Ia adalah tempat peristirahatan terakhir Rasulullah. Jasad Rasulullah diangkat menuju liang lahat, dan di antara mereka yang memasukkan jenazah ke liang lahat, Ali bin Abi Thalib, Fadl bin Abbas, dan Qasam bin Abbas. Air mata mengalir, tanda duka dari orang-orang yang menyaksikan saat-saat terakhir Rasulullah di dunia. Kaum muslimin menangis, mata mereka tidak lepas menatap jasad Rasulullah. Manusia agung itu kemudian diturunkan ke lubang kubur. Kesedihan mereka semakin tidak tertahankan ketika lubang kubur itu sedikit demi sedikit ditutupi tanah. Semakin lama tanah itu semakin banyak. Tubuh manusia mulia itu tidak lagi terlihat. Tangisan kaum muslimin semakin tidak dapat tertahankan. Berakhirlah kisah agung seorang manusia yang tidak kenal lelah dalam memperjuangkan Islam. Seorang manusia pilihan yang menghabiskan setiap detik hidupnya untuk menyebarkan risalah Islam. Para peziarah pulang ke rumah diiringi dengan kesedihan. Malam terasa
panjang bagi mereka karena mata mereka tidak mampu terpejam. Seakan-akan terasa singkat masa-masa indah yang mereka lalui bersama Rasulullah SAW. Kami tidak dapat melupakan Rasulullah. Kami akan terus mengenangmu ya Rasulullah. Kami akan selalu mengingatmu ya Rasulullah. Selamat jalan wahai Rasulullah. Selamat jalan wahai kekasih Allah. Kami rindu kepadamu ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.